Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Richard Berkata Diwangsa, NRP 074 dari Teknik Geofisika. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan bagaimana kita membuat kode self potential dengan model dipole atau biasa kita sebut self potential forward modeling menggunakan model dipole sheet untuk simulasi aliran fluida. Nah, kita mulai saja. Yang pertama kita import library dulu. Di sini saya memakai dua library yaitu NumPy dan Matplotlib. Oh, kita kasih judul dulu ya. Nah, sekarang kita mulai masukkan code-nya. Yang pertama kita masukkan library-nya dulu. Nah, di eh, seperti biasa, NumPy itu digunakan untuk operasi matematikanya dan manipulasi manipulasi arraynya, seperti perhitungan jarak dan rumus di self potensialnya. Dan Matplotlib itu digunakan untuk menyediakan tools memplot atau memvisualisasi anomali dari self potensial yang penting untuk nanti visualisasi data geofisikanya. Selanjutnya kita masukkan eh, kelas self potential modelnya. eh, kita masukkan dulu. Di sini saya sudah kasih keterangan juga. Jadi self potentialnya model SP modelingnya menggunakan model dipole sheet untuk simulasi aliran fluidanya. Nah, di kode ini itu untuk menggunakan model dipole sheet untuk mensimulasikan aliran fluida yang memberikan konteks kode ini bahwa lebih kompleks dibandingkan model sumber garis atau biasanya kita sebut linear. Kita lanjut, yang pertama kita masukkan ini inisialisasi kelasnya, initial class. Nah, di inisialisasi kelas ini metode underscore ini adalah untuk konstruktor yang dijalankan saat objek kelas dibuat. Variabel self name di sini menyimpan nama model untuk keperluan identifikasi, sedangkan self.k menyimpan konstanta streaming potensial 50 MV per decade yang merupakan nilai tipikal untuk aliran air tanahnya atau fluida yang kita mau masukkan ke modeling dan digunakan sebagai faktor pengali dalam rumus self potensial. Selanjutnya kita masukkan metode dipole sheet SP-nya self potensialnya. Saya juga udah kasih keterangan di sini. Jadi tinggal kita masukkan. Kita kasih jeda di sini.
error checking, konstantanya, komponen numeratornya, setelah itu rumus self potential di pole sheet, normalisasi, nah, fungsinya di sini adalah metode ini untuk menghitung anomali si self potensialnya untuk satu lembar dipol atau untuk satu dipol sheet berdasarkan rumusnya. Nah, di parameter X-nya itu yang di sini sebentar saya kasih. Nah, di parameter X itu adalah array posisi pengukuran X0 adalah posisi horizontal sumber dan H adalah kedalaman, sedangkan A adalah setengah panjang lebar dan alpha adalah sudut kemiringan dari radiannya. Dan K strength adalah pengalih kekuatan aliran fluida. Selanjutnya eh, error checking di sini untuk memastikan bahwa H dan A positif untuk menghindari kesalahan fisika atau matematis. Selanjutnya perhitungan menggunakan rumus dipole sheet untuk menghitung potensi di setiap posisi X dengan normalisasi setiap nilai minimum untuk mempermudah interpretasi. Selanjutnya output untuk mengembalikan array anomali SP dalam satuan MV. Selanjutnya kita masukkan metode multiple source self potensialnya. Gunanya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk metode ini menghitung anomali self potensial totalnya dari beberapa lembar dipol atau dari beberapa dipol sheet menggunakan prinsip superposisi atau superposition seperti yang kita kenal di pemodelan data. Uh, biasanya itu penjumlahan linear kontribusi setiap sumbernya. Langsung saja. Nah, setelah kita ketahui di sini depth multiple source self potential. Di sini ada parameter X adalah posisi pengukuran, source-nya adalah daftar kamus yang berisi parameter untuk setiap posisi setiap sumbernya yaitu posisi, kedalaman, panjang, sudut yang si alfa tadi dan kekuatan. Selanjutnya juga ada error checking. Nah, memastikan bahwa daftar source-nya itu tidak kosong. Selanjutnya masukkan di perhitungan, mengiterasi melalui setiap sumbernya, menghitung kontribusi anomali menggunakan dipol underscore sheet underscore sp di sini. Nah,
dan menjumlahkannya ke array total SP. Outputnya akan mengembalikan anomali SP total. Sorry, selanjutnya metode add noise-nya. Fungsinya apa noise ini? Fungsinya adalah untuk menambahkan noise Gaussian ke dalam data self potential untuk mensimulasikan kondisi lapangan yang realistis agar datanya tidak terlalu kaku atau seperti kondisi lapangan pada saat pengukuran. Kita masukin definisi add noise-nya sampai return data plus noise. Nah, parameternya adalah atau parameternya data adalah array anomali SP, noise levelnya adalah persentase noise default 10%. Di sini juga ada error checking juga, memastikan bahwa noise level tidak negatif agar tidak terjadi error. Dan selanjutnya perhitungan noise yang dihasilkan dengan standar deviasi proporsional terhadap rentang data. Menggunakan distribusi normal biasanya min 0. Nah, di sini kita langsung keluarkan outputnya, yaitu mengembalikan data self potential dengan noise ditambahkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode calculate statistiknya. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman, itu kenapa kok masih error di sini karena codingnya masih belum selesai. Kita harus selesaikan dulu tadi karena kepencet. Metode calculate statistik. Bentar ya teman-teman. Nah, jadi saya sudah jelaskan atau belum? Saya akan jelaskan ulang. Fungsinya definisi calculate statistik di sini adalah untuk menghitung statistik dasar dari data self potential untuk analisis kuantitatifnya. Di sini ada parameter, yaitu data adalah array anomali SP, self potential, perhitungan, mengembalikan kamus yang berisi rata-rata min tadi, defisiasi standar STD, nilai minimum min, nilai maksimum max, dan rentang yaitu range. Nah, outputnya mengembalikan kamus statistik untuk digunakan dalam interpretasi atau untuk nanti printnya atau hasilnya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi main.
definisi main eh bentar sebentar. Nah, di sini. Tuh kan. Karena sangat panjang, saya langsung aja. Nanti saya jelaskan. Nah, fungsinya di main ini adalah untuk entry point eksekusi kodenya. Di sini hal yang paling pentingnya adalah eh, di main ini mencakup dua contoh simulasi SP dan visualisasi hasilnya. Jadi untuk memvisualisasinya kita di main ini untuk memvisualisasi data yang sudah kita kode dari awal. Pertama, inisialisasi membuat objek self potential model dalam mendefinisikan rentang pengukuran X dari min 100 sampai 100M dengan 201 titik yang tadi kita sudah tentukan. Nah, eh, contoh satu single dipole sheet. Bentar, saya kembalikan. Contoh satu ini single dipole sheet. Ini untuk menghitung anomali satu lembar dipole atau satu dipole sheet dengan parameter yang sudah dimasukkan. Menampilkan statistik membuat plot dengan garis biru untuk anomali dan garis horizontalnya 0 dan garis vertikal merah untuk posisi sumber. Contoh duanya sini. Contoh duanya ini multiple dipole sheet. Nah, di sini kita menghitung anomali untuk tiga sumber dengan parameter berbeda, yaitu posisi, kedalaman, panjang, sudut, dan kekuatan. Menambahkan noise 8% dan membuat plot dengan garis merah di sini. Sebentar, saya kasih tahu di sini. Ini. Anomali teoritis titik hitam untuk data berisik atau agar yang tadi seperti data real dalam pengukuran di lapangan dan penanda sumber berwarna. Menyimpan plot ke file dengan kualitas tinggi DPI sekitar 300 dan menampilkan statistiknya termasuk RMS noise dan signal to noise ratio. Selanjutnya, interpretasi geofisikanya menyediakan penjelasan tentang makna anomali yang terjadi di sana, negatif infiltrasi, positif eksfiltrasi, gradien tingginya permeabilitas, bentuk asimetrisnya kemiringan, dan amplitude besar aliran kuatnya. Selanjutnya, kita bisa di kita bisa melakukan eksekusi coding yang sudah kita buat atau eksekusi pemodelan data yang sudah kita buat, yaitu dengan print print f double accent error dalam eksekusi titik 2 e
double accent dalam kurung, tutup kurung. Fungsinya accept exception as I itu adalah untuk memastikan main hanya dijalankan jika script dijalankan langsung. Bukan diimpor atau bukan dimasukkan sebagai modul sesuai dengan konvensi bahasa kita, yaitu kita menggunakan bahasa Python. Kita coba. Sebentar. Di line berapa itu? Saya analisa terlebih dahulu kesalahannya di mana. Tadi ini. Sebentar. Nah, ini udah keluar. Nanti kita restart kernel dulu. Di sini kita lihat contoh satu, single default sheet SP anomaly. Statistiknya minnya di 137.61, range-nya di 0204, min 75 MV. Ini yang single default sheet SP anomaly. Posisi kedalamannya 20 meter, half length-nya 10 meter, angle-nya di 0,79 radian. Yang ini multiple default sheet SP anomali. Jadi ada dua anomali di bawah tanah. Kita ingin melihat anomali apa saja itu. Nah, kita analisis dari grafik ini atau dari self potential ini yang kita visualisasikan. Nih, muncul juga statistik anomali, range SP anomali 60.39 to 264.88 MV, standard deviation-nya 54.20 MV, RMS noise level-nya di 14.892 MV, sinyal to noise rasionya 3.6. Interpretasi geofisikanya mencakup yang pertama anomali negatif, yaitu aliran fluidnya menuju ke bawah, infiltrasi. Selanjutnya, anomali positif, aliran fluidnya berarti menuju ke atas, yaitu eksfiltrasi. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah gradien tingginya, zona kontak permeabilitas. Selanjutnya, bentuk asimetrisnya efek kemiringan sumber alfanya tidak sama dengan 0. Dan yang kelima, amplitudo besarnya aliran fluidnya berarti kuat atau kontras besar. Model ini berhasil dibuat dengan 3 sumber aliran fluida. Jadi kodenya mungkin saya akan review dari awal. Self potential forward modeling menggunakan model default sheet untuk simulasi aliran fluidanya begini. Nah, selanjutnya adalah gravity. Uh,
Selanjutnya untuk model forward modeling gravity fault. Saya membuat coding ini adalah tujuannya untuk mengimplementasikan forward modeling untuk anomali gravitasi yang disebabkan oleh struktur geologi berupa sesar atau fault. Forward modeling Forward modeling sendiri mempunyai arti yaitu adalah teknik permodelan yang digunakan dalam geofisika biasanya untuk memprediksi respon fisik. Dalam hal ini anomali gravitasi yang terjadi di daerah yang ingin kita eh, eksplorasi. Dari suatu model geologi yang telah ditentukan parameternya, program ini sangat berguna dalam biasanya eksplorasi geofisika untuk memahami struktur bawah permukaan dan membantu interpretasi data gravitasi lapangan. Kita mulai saja judulnya dulu, kita tulis judulnya dulu. Nah, selanjutnya kita seperti biasa import si library yang akan kita pakai. Selanjutnya kita import library-nya. Saya akan cepat di sini karena gravitasi itu eh, lumayan susah, teman-teman. Selanjutnya kita definisikan kotan. Nah, di bagian fungsi untuk mendefinisikan fungsi kotangan ini yang menerima input dari satuan derajatnya, fungsi ini diperlukan untuk perhitungan geometri sesar yang kita ukur. Kita memerlukan nilai kotangan dari sudut kemiringan fault. Fungsi ini mengkonversi sudut dari derajat ke radian menggunakan NP degradasi kuadrat radian tutup kurung, kemudian menghitung kotangan sebagai satu dibagi tangan dari sudut tersebut sendiri. Selanjutnya, konstanta fisika yang kita pakai. Konstanta fisika yang kita pakai adalah forward gravity fault. Nah, program ini atau code di forward gravity fault di konstanta ini adalah mendefinisikan konstanta gravitasinya universal yang biasa kita lambangkan G besar dengan nilai konstanta gravitasi seperti yang kita tahu konstantanya adalah 6,672 kali 10 pangkat min 11 meter pangkat 3 sesuai dengan sistem satuan SI. Setelah itu kita tetapkan juga kontras densitasnya sebesar 0,5 kali 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3 yang mempresentasikan perbedaan densitas antara batuan di hanging wall dan footwall dari struktur sesar. Selanjutnya, parameter model sesarnya. Nah, di bagian ini adalah mendefinisikan parameter-parameter geometri dari model sesar yang akan dianalisis parameter tersebut meliputi
ketebalan lapisan T sebesar 100 meter, kedalaman hanging wall-nya H1 sebesar 300 meter, kedalaman foot wall-nya H2 sebesar 1000 meter, dan sudut kemiringan volt atau alfanya sebesar 60 derajat. Parameter-parameter ini dapat dimodifikasi sesuai dengan kondisi geologi yang kita ingin modelkan. Kita bisa ubah sesuai dengan kondisi lapangan yang kita eksplorasi nantinya. Selanjutnya adalah grid pengamatan. Nah, di grid pengamatan ini adalah membuat array eh, posisi horizontal X dari min 25 hingga 25.000 meter, ralat min 25.000 hingga 25.000 meter dengan intervalnya 250 meter. Grid ini mempresentasikan titik-titik pengamatan di permukaan tanah di mana anomali gravitasinya akan dihitung, dan array anomali gravitasi yang dilambangkan biasanya dengan G kecil itu juga dianalisasi dengan ukuran yang sama untuk menyimpan perhitungan nantinya. Grid pengamatan sudah kita masukkan, kita sekarang memasukkan perhitungan anomali gravitasinya itu sendiri. Nah, perhitungan anomali gravitasi ini adalah di mana perhitungan anomali gravitasi dilakukan menggunakan formula yang uh, kita ketahui, anak-anak geofisika ketahui kemarin, jika menghitung anomali gravitasi, maka kita menggunakan formula dari Telford untuk model fault sesar. Perhitungan ini dilakukan dalam loop untuk setiap posisi pengamatan. Formula yang digunakan melibatkan fungsi yang pertama arctangen yang menghitung kontribusi geometrinya. Selanjutnya, dari geometri dari struktur sesar terhadap anomali gravitasi. Hasil perhitungan kemudian dikonversikan dari satuan SI meter second kuadrat ke miligal dengan mengalihkan faktor pengalinya yaitu 10 pangkat 5. Nah, sekarang kita sudah memasukkan perhitungan anomali gravitasi. Sekarang kita memasukkan bagaimana kita memvisualisasikan anomali gravitasi yang terjadi pada sistem eksplorasi kita. Di bagian ini, plot pertama akan menampilkan kurva anomali gravitasi sebagai fungsi posisi horizontal, dan plot ini juga menggunakan garis biru solid dengan ketebalan 2 untuk menunjukkan variasi anomali gravitasi sepanjang profil pengamatan. Sumber X menunjukkan bahwa posisi dalam meter, sedangkan sumbu Y menunjukkan besar anomali gravitasi dalam satuan miligal. Setelah kita memvisualisasi plottingnya, sekarang kita akan memvisualisasi model geologinya atau memvisualisasi model fault sesarnya. Sudah kita masukkan di bagian ini dari visualisasi model fault akan membuat representasi visual dari model geologi sesar dalam bentuk cross section.
seperti yang kita tahu dari pertemuan-pertemuan atau kelas-kelas pemodelan geofisika sebelumnya, jika kita akan merepresentasikan visual dari model geologi sesar, kita biasanya akan menggunakan dalam bentuk cross section. Program pertama-tama membuat grid dua dimensi dahulu untuk posisi horizontal X dan kedalamannya Z. Kemudian mengklasifikasikan setiap titik ke dalam tiga kategori. Yang pertama adalah background, yang kedua footwall, dan hanging wall berdasarkan posisi dan kedalamannya. Model ini kemudian ditampilkan menggunakan color map dalam tiga warna berbeda dan membedakan setiap unit geologi yang kita masukkan. Nah, di sini garis fault lebih panjang dan jelas. Dari sini eh, sampai ke titik pengamatan permukaan, teman-teman akan lihat pada program ini akan menambahkan berbagai elemen visual untuk memperjelas interpretasi model. Ini termasuk garis merah tebal yang mempresentasikan bidang sesar, garis hitam yang menunjukkan batas-batas lapisan, titik-titik merah yang menandai posisi pengamatan di permukaan, dan label-label yang menunjukkan parameter model seperti kedalaman dan ketebalan lapisan. Selanjutnya kita akan visualkan sudut faultnya. Font size. Nah, kita masukkan di sini pada bagian khusus ini untuk menggambarkan sudut kemiringan fault menggunakan arc dan label sudut. Arc digambarkan dengan radius tertentu dari titik referensi pada bidang sesar dan label sudut ditempatkan pada posisi yang strategis agar mudah dibaca. Ini membantu kita dalam eksplorasi kawan-kawan eksplorasi dalam memahami orientasi geometri dari struktur sesarnya yang kita eksplor. Selanjutnya adalah label parameter model. Nah, di sini kita mengatur properti sumbu untuk kedua subplot, termasuk label sumbu, judul, batas sumbu, color ball ditambahkan untuk menjelaskan skema-skema warna untuk si grafiknya. Selanjutnya kita langsung aja ke output numeriknya. Output hasil akhirnya.
Seperti biasa, di sini bagian akhir program menampilkan ringkasan hasil perhitungan dalam bentuk teks yang terstruktur. Output ini mencakup parameter model yang digunakan, nilai anomali gravitasi maksimum dan minimum, serta range anomali yang dihasilkan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita eksekusi programnya, yaitu dengan if underscore underscore name underscore sama dengan main. Bagian terakhir ini adalah berfungsi untuk mengeksekusi fungsi utama dari program kita yang dijalankan langsung. Program akan mengembalikan tiga output. Yang pertama array posisi pengamatan, yang kedua array anomali gravitasi, yang ketiga adalah dictionary parameter model yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut atau sebagai input program lain. Selanjutnya begini hasilnya. Dari sini kita peroleh yang pertama parameter model. Satu, ketebalan lapisan T sama dengan 100 meter. Kedua, kedalaman hang wall H1 nya 300 meter, kedalaman footwall-nya H2 1000 meter, sudut fold alfanya 60 derajat. Dengan kontras densitas delta P 500 kg per meter, pangkat 3 konstanta gravitasinya G 6,67, anomali gravitasi maksimum 2,32 mgal, anomali gravitasi minimum 1,48 mgal, dan range anomali 0,84 mgal. Sebagai penutup, teman-teman semua, program fault modeling eh, program forward modeling gravitasi fault ini menggunakan merupakan alat yang sangat berguna dalam geofisika eksplorasi untuk memahami respon gravitasi dari struktur sesar dengan menggunakan parameter geologi-geologi yang kita peroleh dan perhitungan yang akurat berdasarkan teori gravitasi yang kita ketahui. Program ini juga dapat membantu geofisikawan dalam interpretasi data gravitasi dan pemahaman struktur di bawah permukaan yang akan kita eksplorasi. Nah, visualisasi yang komprehensif baik untuk anomali gravitasi maupun model geologi memudahkan analisis dan presentasi hasil kepada berbagai audiens. Program ini juga dapat dengan mudah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan studi. Hasil output numerik yang detail juga memungkinkan untuk analisis kuantitatif lebih lanjut dan perbandingan dengan data lapangan. Kelebihan utama dari program yang kita buat ini adalah kemampuannya dalam memberikan pemahaman visual yang jelas tentang hubungan antara geometri struktur geologi dan anomali gravitasi yang dihasilkan, sehingga sangat efektif untuk tujuan edukasi maupun dalam eksplorasi tingkat lanjut maupun penelitian profesional dalam bidang geofisika. Sekian dari saya, teman-teman. Eh, yang kita jelaskan dari tadi bahwa kita membuat dua model forward modeling. Yang pertama self potential menggunakan model dipole sheet untuk simulasi aliran fluida di bawah tanah. Yang kedua adalah forward modeling gravitasi fault satuan meter kilogram per meter pangkat 3 dalam satuan internasional. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing saya, Pak Dharma, sebagai dosen pembimbing pemodelan data geofisika. Selamat siang dan terima kasih.